Halo Mindakers, balik lagi di channel Mindaku. Tempat di mana teori-teori liar dari dunia One Piece kita kupas bareng-bareng. Kali ini kita bakal ngomongin salah satu tokoh paling misterius yang pernah ada di dunia One Piece, Rocks Dixieback. Nama yang bahkan pemerintah dunia berusaha hapus dari sejarah. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya dia lakukan sampai dianggap terlalu berbahaya buat dikenang? Jadi gini, Mindakers Mbak Roxy. Sebek itu bukan sekadar bajak laut. Dia bukan tipe orang yang nyari One Piece atau pengen jadi raja bajak laut kayak Goldie Roger. Ambisinya lebih gila lagi, dia pengen jadi raja dunia. Yap, lo nggak salah denger. Rocks pengen ngelawan pemerintah dunia secara langsung dan nguasain dunia. Bukan sekadar nyari kebebasan, tapi pengen ambil alih semuanya. Nah, yang bikin makin gila, Rocks itu bukan sendirian. Dia punya kru yang isinya monster semua, Whitebeard, Kaido, Big Mom, Shiki, dan banyak lagi. Gila nggak tuh? Gimana caranya dia bisa ngumpulin mereka semua? Jawabannya bisa jadi karena dia punya dua hal, kekuatan dan karisma. Rocks tuh bukan cuma kuat secara fisik tapi juga pintar ngomong dan bisa ngasih mimpi ke orang-orang ambisius. Whitebeard pengen punya keluarga, Kaido pengen perang, Big Mom pengen dunia di mana semua ras bisa hidup bareng, dan Rocks, dia pakai itu semua buat nyusun pasukan yang bisa ngelawan pemerintah dunia. Tapi kenapa kita nggak pernah dengar tentang Rocks dari awal-awal cerita One Piece? Kenapa nama dia kayak dilupain? Karena pemerintah dunia ngehapus dia dari sejarah. Mereka takut kalau orang-orang tahu tentang Rocks, orang-orang bakal mulai mikir dan ngebentuk pemberontakan baru. Dan inilah alasan kenapa nama Rocks baru muncul di bab 997, dan itu pun cuma secuil informasi. Tapi tunggu dulu Mindakers, ada satu teori gila yang bikin semuanya makin menarik. Beberapa fans percaya kalau Rocks Sebek itu semacam pendahulu ideologis Luffy. Rocks pengen dunia bebas dari pemerintah dunia, tapi dia ngelakuinnya lewat kekerasan, kekacauan, dan dominasi. Sementara Luffy juga pengen kebebasan, tapi dia nggak pernah maksa orang lain, bahkan nggak tertarik sama kekuasaan. Dua-duanya pengen ngelawan sistem, tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu pakai ketakutan, yang satu pakai persahabatan. Dan ini dia teori paling ekstrim. Apa mungkin Rocks masih hidup? Garp bilang dia ngalahin Rocks di insiden God Valley, tapi kita nggak pernah lihat mayatnya. Dan kita tahu di One Piece, kalau nggak lihat mayatnya langsung, bisa aja dia masih hidup. Bahkan ada yang bilang Rocks mungkin aja adalah Imu. Yes, Imu yang misterius itu. Teori ini bilang kalau Rocks nggak mati tapi malah menyusup ke dalam sistem, ngendaliin dunia dari balik bayangan sebagai Imu. Pengen jadi raja dunia, hapus sejarah, kontrol penuh atas pemerintah dunia, masuk akal, bisa jadi. Terlalu gila mungkin. Tapi di dunia One Piece, apa sih yang nggak mungkin? Nah, menurut kalian gimana Mindakers? Apakah Rocks bener-bener ngilang? Atau dia justru lagi nyetir dunia dari balik layar? Tulis teori liar kalian di kolom komentar. Like kalau kalian suka pembahasan kayak gini. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan teori-teori gokil lainnya dari Mindaku. Sampai ketemu di video berikutnya. Mindaku, keluar!